Shalom semuanya, kembali mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan dan tentu saja kita akan mempelajarinya di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Saya mengajak Anda untuk belajar dari kisah anak-anak Skewa. Siapakah Skewa? Skewa ini adalah seorang imam kepala. Dan ini terjadi kepada anak-anak Skewa yang mana mencoba mengusir orang yang kerasukan roh jahat, tetapi justru anak-anak Skewa ini malah dipermalukan. Mari kita coba baca kisah ini. Juga beberapa tukang jambi Yahudi berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Kita tahu mengapa anak-anak Skewa ini tidak bisa mengusir roh jahat itu. Malah mereka semuanya dipermalukan. Setan-setan itu bertanya, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu itu?" Tidak hanya sekedar bertanya, ayat 16, orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Itu peristiwa sangat memalukan, karena roh jahat itu menghajar mereka, menggagahi mereka, membuat mereka telanjang, bahkan luka-luka. Dan cerita itu tentu saja tersiar kemana-mana, betapa malunya mereka, yang awalnya sok gagah-gagahan, mengusir setan demi nama Yesus. Tapi kali ini nama Yesusnya tidak bekerja dengan baik. Kenapa mereka tidak bisa mengusir dengan nama Yesus? Bukankah Paulus mengusir dengan nama Yesus dan berhasil? Apa yang membedakan? Mungkin anak-anak Skewa ini melihat berulang kali Paulus dalam pelayanan mengusir roh jahat demi nama Yesus dan roh jahat itu pergi. Lalu kemudian dia melakukan hal yang sama. Mungkin mirip dengan mantra yang dihafalkan dan diucapkan, mestinya bekerja dengan baik, tapi rupanya tidak terjadi demikian. Mereka hanya catut nama saja, tapi sama sekali tidak punya hubungan dengan Yesus. Inilah yang membuat perbedaan antara anak-anak Skewa dengan Paulus. Kenapa Paulus mengusir setan, menyembuhkan demi nama Yesus, mujizat terjadi. Kuasa Yesus tidak hanya dari kata-kata yang diucapkan. Lebih daripada itu, kuasa Yesus bekerja ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Paulus memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus di dalam segala pelayanannya. Sedangkan anak-anak Skewa ini hanya catut nama saja, hanya pakai nama Yesus, tapi mereka tidak kenal Yesus, tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kuasa itu bekerja? Malah mereka dipermalukan luar biasa. Maka kita perlu belajar di sini, bukan soal nama Yesusnya. Nama Yesus bukan mantra yang kita ucapkan terus lalu kemudian masalah selesai. Bukan itu. Nama Yesus berkuasa, tergantung siapa yang mengucapkannya. Apakah orang itu benar-benar kenal Yesus? Yesus benar-benar nyata di dalam hidupnya, membangun relasi yang intim dengan Yesus. Kalau demikian, nama Yesus baru berkuasa. Kita seringkali berdoa dan kita mengakhirinya dengan kata demi nama Yesus. Amin. Maka kita percaya apa yang kita doakan terjadi karena kita memintanya demi nama Yesus. Tapi ingat, melalui kisah ini, demi nama Yesus atau nama Yesus tidak menghasilkan mujizat kalau kita yang mengucapkannya bahkan tidak mengenal dia secara pribadi. Sebab itu saya mengajak Anda semuanya, miliki hubungan yang intim, miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Benar-benar Yesus nyata di dalam hidup Anda. Maka begitu Anda berdoa demi nama Yesus, mujizat pun akan terjadi. Amin. Tuhan memberkati.